untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di hari Senin 3 Agustus 2026. Dan pendengar, tema kita hari ini yaitu Taubat menurut Al-Quran. Dan saat ini kita sudah bersama dengan penyuluh agama Islam Kabupaten Oku Timur, ada Ustadz Haji Saiful Anwar STHI M.Hum. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Ustadz pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah, baik. Dikit. Gimana Ustadz? Batuk-batuk dikit. Oh, batuk-batuk sedikit ya. Perubahan cuaca. Oke, semoga sehat selalu ya Ustadz ya. Amin. Baik, dan Ustadz seperti biasa ya, kita juga akan mengajak pendengar nantinya untuk bergabung dalam Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa melalui 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan juga untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, Ustadz Saiful, sebelum kita menerima interaksi dari pendengar ya Ustadz ya, silakan untuk disampaikan materi pengantarnya di kesempatan hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabarakatuh. Para pendengar di RRI, dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dan Allah SWT memberikan hidayah terus kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini tentang taubat menurut Al-Quran ya. Sebenarnya ada orang berpendapat bahwa kalau kita sudah banyak salah itu nggak bisa diterima lagi. Bahkan itu azab itulah yang datang. Ada juga ibaratkan seperti ini katanya, susu hewan yang sudah keluar dari tempatnya, dari putingnya tidak akan bisa kembali lagi. Ya jelas. Tetapi kalau taubat, Allah SWT, insya Allah SWT mengampun dosa kita, atau kita mohon ampun kepadanya. Nah, taubat ini sebenarnya sudah terulang 85 kali dalam Al-Quran. Ada kata taba, ada tauban, ada taubatan, ada juga mataban, dan lain sebagainya. Yang kode-kode itu semuanya artinya kembali. Ya, taba itu butuh kembali. Yaitu kembali menyesali apa yang telah ia lakukan terdahulu. Nah sebenarnya setiap manusia itu tak luput dari salah ya. Insanu makan khotoan nisyan, tak luput dari salah dan lupa. Itu sudah dasarnya ya. Dan itu juga pernah dulu pernah kisah Nabi Adam alaihissalam pernah kesalahan ya, bersama istrinya. La taqrabaha syajaratan takuna minaz zalim. Jangan deketin pohon ini. Nanti kamu akan menjadi orang-orang yang zalim, gitu kan? Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam mengucapkan kalimat taubatnya, kata qa'adama min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Nabi Adam mengucapkan taubat, istighfar dan lain sebagainya dan doa, Allah ampuni dia. Ya, Rabbana zalamna Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa taubatan dari Nabi Adam alaihissalam itu diampuni oleh Allah SWT. Contoh ya, yang pertama cara-cara bertaubat itu yang pertama adalah menyesal. Karena memang sebenarnya karena di dalam Al-Quran soal Zumar ayat 10, illa man taba wa amana wa amala sholihan fa ulaika yubadillahu sayyi'atin hasanat. Kalau dia mau bertaubat, beriman dan beramal soleh, Allah ganti keburukan-keburukan yang dulu dengan kebaikan-kebaikan. Makanya pertama harus menyesal. Kalau ada orang berbuat kesalahan, lalu dia tidak menyesal, susah. Ada kan dia di TV-TV itu, Anda pernah membunuh orang tuamu, nggak menyesal. Anda membunuh tetanggamu, saya nggak menyesal. Ada yang tertawa begitu. Nah, itu tidak dibenarkan. Tapi ketika dia merasa bersalah dan menyesali, salah satu kunci diterima taubatnya. Yang kedua adalah istighfar.
astagfirullahaladzim, atau ditambahi dengan salat tobat. Nah, salat tobat 2 rakaat. Dia para jamaah haji itu mau umroh, mau berangkat, kamu itu benar. Dan kami sudah pernah sering itu terjadi kalau bersama orang jamaah umroh ataupun jamaah haji. Itu bukan saya tugas haji juga dulu. Nah itu ketika mereka salat tobat itu diampuni. Saya bilang salat tobat dekat itu diampuni. Mereka salah jalan dan segala macam. Insya Allah akan Allah SWT mengampuni itu. Kemudian yang ketiga, metode ketiga adalah pembuktian. Mereka sudah menyesal, istighfar, pembuktian. Ada nggak pembuktiannya? Yaitu beramal-amal soleh, gitu ya. Pembuktian itu kalau dia pernah dulu salah, ya dia mohon maaf. Kalau dia pernah ngambil punya orang, ya dia kembalikan buktinya itu. Kalau dia menyesal saja, dia punya hutang dulu pernah ngambil bakwan, ngomong 5 bayar 2 gitu ya, berarti nanti sisa 3, ya harus dicari dong orang yang tempat kita ngambil bakwan tadi, pulangkan. Dan itu salah satu bukti bentuk kita untuk pertobatan kita. Maka tadi ada 3 cara. Kalau setelah bertobat itu harus beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman kepada Allah, beramal soleh itu bisa. Misalnya dulu nggak pernah sholat, itu sholat dong mulai hari ini. Ya tambahi sunnah-sunnahnya. Kalau dulu pernah jarang berpuasa, ya sudah berpuasa dong mulai hari ini. Tambahi sunnah-sunnah dan terusnya. Nah, itu adalah bentuk cara kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus mohon kesalahan, mohon keampunannya. Karena memang kembalinya seseorang itu, Allah berfirman ayat 53, wa anibu ila rabbukum wa aslimu lahu min qablik ayyatiyakumul azab summa la tunsurun. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah diri kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Sebelum datang azab, berserahlah. Kemudian kamu tidak akan ditolong lagi kalau kamu masih melakukan itu. Nah, itu benar-benar sudah sampaikan dalam Al-Azmah ayat 53. Jadi ada orang yang memang mungkin cacat tahu atau cacat lupa, ya kalau bahasa Palembang, atau cacat bodoh gitu ya. Nah, ya jadi memang padahal dia mengetahui hal itu. Maka pertobatan itu adalah bentuk menyesal, istighfar dan pembuktiannya. Kemudian bagaimana bisa mengetahui itu diterima atau tidak tobatnya itu? Nah, kita harus pertama lihat khawatirnya dia. Dia punya khawatir takut diazab, dia khawatir takut nggak diterima, dia terus berbuat baik, dia takut perbuatannya itu dilihat oleh Allah dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk cara mengetahui kalau itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada perubahan setelahnya. Itu adalah bentuk kalau dia benar itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau melihat kisah-kisah terdahulu, tidak hanya Nabi Adam saja ya, salah. Seorang nabi lain adalah Nabi Yunus alaihissalam. Itu kalau kita baca surat Al-Anbiya ya 47 ya, saking masa bersalahnya, karena Nabi Yunus itu berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dulunya dia pernah marah lalu meninggalkan kaumnya. Langsung tinggalkannya masuk ke laut lalu dibawa oleh hiu ya. Itu diselamatkan dan dia menyesal di dalam gelap gulitanya hiu itu. Itu nabi ya, nabi bukan manusia biasa. Intinya kalaupun ada kesalahan, seorang nabi pun juga mau ada kesalahan, dia mohon maaf, mohon ampun. Nabi Daud alaihissalam juga pernah ada orang berselisih, padahal itu cuma penyamaran malaikat aja. Lalu Nabi Daud alaihissalam memilih salah satu pihak yang berserikat dengannya, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia bertobat. Seorang Nabi Muhammad SAW juga dulu pernah bermuka masam, ada orang buta datang, turunlah Allah SWT anja'ahul a'ma. Intinya bahwa kita itu sebagai manusia tidak luput dari salah. Apapun itu, ada baik itu ustaz, orang biasa, pejabat, orang miskin, orang kaya. Walaupun dia dosanya besar ataupun kecil, intinya semuanya manusia itu memiliki kesalahan. Bahkan Umar bin Khattab juga, seorang ahli surga, dulu kan pernah bunuh orang, bunuh anaknya sendiri. Dulu, ketika dia masuk Islam, dia bertobat kepada Allah SWT habis. Jadi diampuni semuanya. Dulu Salman Al-Farisi, dulu penyembah api, dulu ketika bertobat pada Allah, diampuni. Intinya, kalau kita ingin berubah, kalau dari sekarang kita berubah, insya Allah Allah SWT akan mengampuni kita. Itu Mbak Ega.
Baik, Ustadz. Dan seperti biasa ya Ustadz ya, kita ajak pendengar untuk bergabung di perbincangan kita atau di Mutiara Pagi di kesempatan hari ini ya Ustadz ya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Langsung saja kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Pak? Pak Yono dengar ini. Pak, di Muara Enim ada siapa Pak? Pak Yono. Pak Yono di Muara Enim. Silakan Pak Yono. Iya, tadi kan katanya dosa ya. Ya, menyelesaikan dosa. Gimana Pak Yono? Dosa? Ya, katanya tadi kan dosa untuk melepaskan dosa ya kan. Ya. Nah, jadi saya untuk jelaskan gimana ayat apakah yang dibacakan untuk melepaskan dosa. Doa Nabi Muhammad yang paling mustajab. Ayat apakah untuk melepaskan dosa ya, ya Ya, Pak Yono ya? dari doa Nabi Muhammad yang mustajab. Baik. Itu Makanya, saja Pak Mbak. Yono? Ya, itu aja Mbak. Baik, terima kasih Pak Yono ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik. Doa-doa yang dimukakan oleh para nabi seperti tadi, Rabbana zalamna wa ilam taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khasirin. Kemudian juga ada doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada juga doa pengampunan, apapun itu doanya, Waghfirli walidayya dan seterusnya. Banyak ya para doa yang disampaikan oleh Nabi kita, para Nabi dan juga Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Karena apa? Ini adalah bentuk pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua dosa-dosanya. Ya itu ya. Jadi banyak Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, misalnya seperti ya. Itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Ada juga misalnya kita berdoa mohon ampun, Rabbi firli. Nah, dalam salat itu ada contoh doa Nabi mengajarkan salat Rabbi firli warhamni wajburni, mohon ampunan di situ. Jadi banyak doa-doa itu yang memohonan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita bisa juga melihat itu di dalam Al-Quran juga ada Rabbana atina fid dunya hasanah, itu juga kebahagiaan, itu juga doa Nabi kita Muhammad SAW, juga doa pengampunan dan lainnya juga masih banyak ya. Doa minta rahmat itu juga masih ada. Itu silakan nanti dibaca surah Al-Mu'minun ayat 118 dan lain sebagainya. Dan doa Nabi Muhammad tentang dikatakan ya Tuhanku berilah ampunan dan berikan rahmat, dan engkau adalah pemilik rahmat ya. Bifir warham wa anta khairur rahimin, itu doa juga ya. Silakan, banyak sih Al-Mu'minun ayat 118 dan lain sebagainya. Saja Mbak. Baik Ustadz. Dan kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega, Bu Yanti. Baik, Pak Zakaria di Kenten ya Pak Zakaria ya. Betul. Baik, silakan Pak Zakaria, ada Ustadz Saiful. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ini dalam rangka mentadaburi ayat Al-Quran Ustadz ya. Mau tanya di surat Al-Hujurat Ustadz ya. Pada awal surat itu bahwa dikatakan janganlah wahai orang beriman, janganlah kamu melebihi suaramu dari suara Nabi. Jadi dalam hal ini kan berarti kan ulama ya, nanti pahala kamu akan terhapus tanpa kamu menyadarinya Ustaz. Ini masalah soal akhlak ya. Kemudian di ayat lain juga dibacakan seperti ini Ustaz. Wahai Nabi ya, janganlah engkau menuruti semua permintaan mereka, karena itu nanti akan menyusahkan diri mereka sendiri. Mohon pencerahan ya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Saiful sudah bisa Ya. ditangkap ya Ustadz ya. Silakan Ya. Ustadz. Baik.
Di dalam surat Al-Hujurat memang ya ayat 2 itu tentang hai orang beriman janganlah kamu meninggalkan suamimu bagi seorang nabi. Itu supaya itu yang betapa bentuk tata krama kita kepada para nabi dan juga mengajarkan kepada orang-orang yang berilmu, para ulama dan sebagainya. Itu bentuk cara kita sebagai orang yang mendapatkan ilmu baik murid itu dari Nabi pun bisa diajarkan di bawah seorang kita seorang jamaahnya tidak boleh lebih tinggi dari suara gurunya ya seperti itu. Sedangkan ya Nabi kita ini adalah guru ya, mengajarkan kita ya dari segala hal dari sikapnya, perbuatannya, perkataannya. Maka orang beriman tidak boleh mungkin di antara itu dulu ada para sahabat ya saat itu ya berkomentar yang agak tinggi ya nadanya ya di ketika tidak dibolehkan dan diizinkan. Jadi seperti itu. Nah, permintaan kenapa sih permintaan tidak boleh banyak-banyak ibaratnya? Kadang kan ada orang yang kadang tidak mampu untuk menerima. Itu pernah kasus dulu Salabah. Dulu ya, pengennya begini, pengennya begitu, sudah dikasih kaya, pengennya ini dulu nggak ada kemampuan. Karena masalah miskin didoakan oleh Nabi akhirnya kaya, pas sudah kaya dia lupa, dia nggak sholat lagi ya, nggak berjamaah lagi, nggak sholat lagi karena alasannya maaf ya sibuk. Nah menyebabkan dia melalaikan urusan akhirat, bahkan ngurus urusan dunia kan banyak nih orang-orang zaman sekarang ya, sibuk ngurusi pekerjaan segala macam, sibuknya hilang, akalnya hilang, sibuk ngarit aja lupa asarnya ya. Orang saya ini masalah tidak mampu, bukan masalah mampu atau tidaknya. Ini masalah adalah kewajiban kita melaksanakan sholat. Ada yang orang terlalu kaya, dia sibuk akhirnya meninggalkan. Ada orang terlalu miskin, dia juga sibuk akhirnya meninggalkan. Padahal sebenarnya sholat 5 waktu adalah wajib. Nah, contoh Salabah tadi. Akhirnya awalnya dia miskin, tidak doakan, udah berlebihan tuh. Jadi orang kaya, habis itu sibuk. Terus akhirnya dia kata Nabi kita miskinkan lagi aja biar dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa jangan karena doa yang makbul ya doalah yang sesuai dengan kemampuan yang sehingga kita tidak melupakan. Diiringilah doa dengan sampai berdoa rahmat, ampunilah kami ya, jangan kami lalai dari urusan duniawi. Sampai doa seperti itu. Jadi tetap kalau kita kaya seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu kaya ya, mereka tidak melupakan itu. Itu Mbak aja. Baik Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Baik, sepertinya terputus. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya. Kami masih tunggu di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan kami informasikan juga kepada Anda bahwa siaran Mutiara Pagi kita di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Pina, Mbak Ega ya. Iya, hari ini Ega Pak. Ini dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Adi di Sukarame Pak. Pak Adi di Sukarame, silakan Pak Adi, ada Ustadz Saiful. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz ya, kita Ya. orang awam Pak Ustadz ya, yang telah banyak berdosa Pak Ustadz ya, melakukan dosa waktu kita masih muda Pak Ustadz ya. Nah sekarang kita telah bertobat Pak Ustadz, melakukan sholat taubat, berdoa yang terus istighfar Pak Ustadz. Tapi dosa yang pernah kita perbuat selama ini kan masih teringat terus Pak Ustadz. Nah ya, apakah tobat dan dosa yang sudah kita perbuat itu sudah diampuni oleh Allah, atau tobat kita sudah diterima atau belum Pak Ustadz? Nah, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adi ya. Dan Ustadz silakan Ustadz menanggapi pertanyaan Pak Adi. Baik. Ciri-ciri dosa itu taubat itu diampuni itu adalah dia khawatir atas dosanya tadi. Dia teringat dengan masa lalunya. Betul, salah satu yang teringat itu ciri-cirinya Mbak. Dia mudah-mudahan Allah SWT mengampuni. Aku ini salah. Terus akhirnya apa? Dia masa khawatir, dia masa takutnya tidak diterima. Akhirnya dia sholat lagi, dia ibadah lagi, dia sedekah lagi, begitu. Nah itu ciri itu tuh.
ciri kebaikan. Berarti kita ada rasa takut terus-menerus yang Allah berikan supaya kita itu terus bersujud, supaya kita itu terus bertaubat, begitu ya. Kemudian rasa takut diazab, ya. Memang dulu. Makanya dulu kalau kita sudah mohon ampun, kalau insya Allah SWT mengampuni, kita sekarang sudah tenang. Tapi kadang masih teringat, itu tandanya kita itu disuruh untuk terus bersujud. Kita disuruh untuk terus bertobat. Dan rasa khawatir itulah tanda-tanda bahwa dia diampuni oleh Allah SWT. Ya, sehingga dia melakukan kebaikan-kebaikan. Maka tadi di rumusnya Az-Zumar ayat 10, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddillahu sayyi'atil hasanat. Kalau dia mau bertobat, kalau dia beriman kepada Allah, dia bertobat dan beriman kepada Allah ya, minta sama pahala sama Allah dan surga sama Allah ya. Jangan sama yang lain. Ada orang bertobat tapi dia percayanya masih dengan yang lain, ada dengan penglaris lah, dengan pohon lah dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Dia harus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia harus beramal soleh tadi. Dia bersedekah, ada berpuasa sunnah, ada dia salat sunnah ditambah dengan kebaikan-kebaikan lain. Faulaika yubadillahu sayyi'atil hasanah. Allah ganti keburukan-keburukan yang lalu yang pernah dilakukan ya dulu. Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan sekarang ini. Itu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya, tetap semangat untuk kita berubah menjadi lebih baik. Itu. Baik Ustadz, kita terima kembali ya Ustadz ya. Penelpon selanjutnya masih di 369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ega. Baik, dengan Pak Abu Bakar di Jejawi, benar Pak? Ya. Baik, silakan Pak Abu Bakar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Katanya Ustaz, dosa yang dengan Allah itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa manusia harus diridhokan atau dimaafkan baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa benar begitu Ustaz? Ya saja. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar. Silakan Ustadz. Ya, betul. Jadi kalau misalnya dia pernah salah karena punya hutang, berarti dia pertama harus menyesal. Jadi bukan berarti cuma menyesal saja tapi tidak bayar hutang. Ada kan, kasihan ya aku udah pernah hutang dulu, cuma ingat itu doang. Itu hanya menyesal, itu yang pertama baru. Yang kedua istighfar. Yang ketiga pembuktian. Nah, pembuktian tadi Pak harus dibayar bawaan tadi. Jadi dia kan ada hubungan dengan manusia tadi. Dengan Allah mohon ampunan, ya Allah ampun itu. Innahu wa tawwabur rahim. Jadi ketika dia bertobat kepada Allah, ya Allah ampun nih. Kalau dengan manusia, kalau masalah hutang ya harus dikembalikan. Kalau dia pernah mencuri motor, ya harus kembalikan motor itu. Itu kalau dia korupsi harus kembalikan ke negara. Karena memang apa? Karena memang itu ada kaitan dengan manusia. Misalnya korupsi uang masjid, uang negara dan lain sebagainya harus dibalikan di mana tempat dia ngambil. Itu tidak bisa diampuni dan tidak bisa dimaafkan ya. Bukan tidak diampuni. Dia harus meminta maaf dan harus membalikan barang itu. Apakah nanti dia diampuni? Nah, itu cerita lain. Kalau dia ternyata orang itu tidak ketemu, mati ternyata, orang yang dicari dia ketemu, dia harus cari ahli warisnya. Ternyata ahli waris tidak ketemu, berarti dia harus cari tempat sosial, kayak panti asuhan, pondok pesantren, atau masjid, titipkan ke sana. Atas nama ini, yang dulu pernah saya ngambil bakwan terus saya nggak bayar, masih 2 biji lagi, ya sekolahnya sudah habis, budinya sudah nggak ada, anaknya dicari nggak ketemu, ya sudah, titipkan aja ke tempat yang banyak umatnya, mudah-mudahan jadi amal jariah bagi orang yang tempat kita ngambil bakwan kemarin. Masih kecil kita belum sempat bayar, misalnya begitu. Itu kan ada rasa minta maafnya, tapi ada pembuktiannya. Itu kita kembalikan tadi. Nah itu, andaikan ternyata kita nggak sempat juga, ya. Nah, tapi kita nggak tahu di mana rimbanya. Solusinya ya kita cari itu tadi. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Kalau kita dekat dengan Maha Pengampun, maka Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadi Allah ampuni dia. Karena apa? Sudah dekat. Allah mengerti. Karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik.
Dosa selain itu kalau dia mohon ampun, Allah Subhanahu wa taala mengampuni, tapi dengan cara ia kembalikan barang-barang itu. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala mau itu. Nah, dosa syirik pun itu akan diampuni, masih diampuni, begitu mahanya tadi. Level Allah kan maha. Ya, asal dia itu belum sampai hatta iza hadar ahaduhumul maut, sampai ruh nyawanya sampai tenggorokan. Qala inni tubtul an, lalu dia berkata, aku bertobat di saat ruhnya sudah ada di tenggorokan, maka tidak diterima lagi. Maka batasnya itu ada di ruh tenggorokan. Maka ketika dia mau bertobat, semua kesalahan itu diampuni, apapun itu. Nah, syirik pun juga diampuni. Ya, karena la yaghfiru fil mudhari. Itu menunjukkan bahwa Allah masih kesempatan, bahwa apapun dia pernah dulu penglaris dari Mesir, kita percaya A, B, C, seperti Salman Al-Farisi dulu pernah menyembah api. Khalifah Umar bin Khattab juga pernah menyembah Lata dan Uzza. Kala itu ketika dia menyembah Allah, kembali menyembah Allah, maka Allah SWT akan mengampuni itu. Wallazi nayamutuna wahum kufar, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga benar-benar tidak mengampuni, apalagi orang itu sudah menjadi kafir dalam kondisi matinya. Nah, itu ya. Jadi sebatas seruhnya di tobat itu adalah di tenggorokan. Apapun salahnya, apapun mereknya, apapun pernah salah dengan orang lain. Kalau bagaimana orang itu tidak mau memaafkan? Kalau dia sudah bertobat, kalau dia sudah berdekat dengan Allah, Allah ampuni itu. Itu janji Allah. Walaupun orang itu nggak tahu. Ada kompensasinya untuknya. Untuk orang yang disalahkan dulu. Dulu dia pernah salah, belum caci maki, dia tidak mau, dia terasa sakit hati, menyakitkan. Bisa jadi, apakah Anda ingin diampuni? Kata Allah juga, iya. Kalau begitu, sudah ikhlaskan dia. Allah juga akan mengampuni dirimu. Itu Mbak Ega. Baik Ustadz, kita ajak pendengar untuk bergabung kembali di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Pak? Hamba Allah. Hamba Allah di Palembang ya Pak ya? Ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ini Pak Ustaz. Bagaimana kalau orang berhutang sama kita, tidak bayar lagi, tidak sanggup, kita keluarkan zakat aja sama dia, itu zakat mal, disalah. Bagaimana caranya kita keluarkan zakat kita? Nah, itu aja Pak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih ya Pak ya. Agak kecil. Oh, apakah sudah bisa ditangkap Ustadz pertanyaannya? Tadi katanya bagaimana kalau orang berhutang dengan kita tapi tidak bayar karena tidak sanggup. Apakah kita keluarkan zakat saja, zakat mal ya? Seperti itu ya Pak? Itu aja ya. Ya, baik. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Nah, orang yang berhutang, ya sebenarnya itu kalau dia hutangnya fisabilillah, maka dia orang yang mustahik. Dia berhak dibantu. Misalnya dia bangun pondok pesantren atau dia bangun, memang karena uang itu memang untuk keperluan, bangun masjid, dia minjem ya atas nama dia. Tapi memang untuk bangun kamar mandi segala macam, atau punya yatim piatu, memang benar dia fisabilillah. Maka ini jadi mustahik. Dia harus dibantu gitu. Dia banyak menyekolahkan anak-anak, misalnya anak yatim piatu, dia harus dibantu untuk menyelesaikan hutang-hutang yang bidang keagamaan ini, fisabilillah ini harus dibantu. Pakai apa? Ya pakai duit zakat itulah, betul. Ya, kalau memang betul. Tapi kalau misalnya hutang judol, kemudian hutang apa lagi ya yang tidak dibenarkan dengan rentenir, mekar segala macam itu urusan dia. Jadi biarlah dia yang menyelesaikan urusan itu dengan urusan dia, kesepakatannya. Tapi kalau hal yang seperti ini, yang masalah kebaikan, ya kita harus bantu. Karena harta orang kaya itu 2,5%-nya dititipkan oleh Allah untuk membantu kita untuk membayar zakat tadi, 2,5%-nya. Ya,
diberikan kepada orang yang fakir, miskin, dan lain sebagainya. Salah satu juga orang berhutang itu. Nah, orang yang berhutang harusnya itu tidak harus memiliki tata krama. Apa tata kramanya? Tata kramanya adalah dia harus ngomong sama orang yang tempat yang dia ngutang. Mohon maaf ya, mohon jangka waktunya. Harusnya begitu. Jangan kalau ketemu kondangan cocok aja, nggak tahu. Bodoh amat. Terus mukanya masam lagi kalau ketemu. Ya kan? Padahal dia berhutang kepadanya. Harusnya temui, datang, aku minta maaf sebulan lagi lah. Kadang memang ada sih orang tipe yang menghutangi, terus komplain. Kemarin udah minta bulan ini, kemarin depan lagi. Sebenarnya untuk yang menghutangi, tolong dimaklumi. Dia sudah datang ke rumah, berarti itu tata kromanya bagus. Kasih senggang waktu lagi, kasih senggang lagi. Tapi kalau senggang terus, janji terus tapi nggak mau bayar, insya Allah. Kalau memang dia tidak mau membayar, maka ikhlaskan saja. Karena itu adalah bagian perintah Allah SWT untuk kita saling membantu. Mudah-mudahan Allah juga akan menutupi hutang-hutangmu, kesalahan-kesalahanmu saat kamu nggak sholat, saat kamu nggak berpuasa dan lain sebagainya. Mari kita saling tolong-menolong. Insya Allah, kalau kita mengampuni dia, memaafkan dia, Allah SWT akan memaafkan juga di akhirat. Kalau kita mempermudah dia urusan, Allah akan mudahkan juga nanti di akhirat. Itu Mbak Eka. Baik Ustadz, dan pendengar ya, tentunya kami masih ajak Anda ya untuk bergabung di Mutiara Pagi. Silakan jika ada pertanyaan di 0711369977. Bisa melalui pesan WhatsApp juga ya pendengar ya di 082179279090. Dan kita terima penelpon selanjutnya Ustadz ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo. Mutiara Pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Nur Aisyah di Ogan Ilir. Nur Aisyah di Ogan Ilir. Iya. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ini menyambung pertanyaan Bapak tadi. Kalau bagaimana itu kalau orang berhutang berjanji-janji seminggu atau sebulan, tapi janjinya itu tidak ditepati. Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz. Baik, ya seperti saya katakan tadi. Jadi kalau misalnya dia berjanji terus ini kasih kesempatan terus, ya. Terus kan makanya hutang itu harus hitam dan putih. Ya, kemudian janjinya juga awal-awalnya kita ngasih pakai lisan, coba pakai tulisan. Ini janji kamu tanggal 25. Nanti bagaimana, ya kan? Atau kita kasih kelonggaran berapapun yang kamu mau bayar. Saya punya 1 juta Pak, cuman ini utangnya 10 juta. Bisa nggak 1 juta? Bisa nggak 500? Berilah kelonggaran itu. Jadi kita ini kadang mintanya sebuntel-buntel itu ya, Mbak. Ini dia mampu, ya kan? Bisa kasihlah kemudahan untuk mempermudah dia. Ada 500.000, udah ada apa saya terima. Ada 1 juta, udah saya terima gitu. Nanti ada motivasi itu, semangat. Nah, terus terang, kalau niat kita untuk membayar hutang, Allah kasih rezeki dia. Nah, hanya saja kadang ada orang yang memang sudah niatnya bagus bayar hutang, terus Allah kasih rezeki, malah beliin dia HP iPhone, dia malah beli motor. Harusnya Allah kasih rezeki tadi harus bayar, nyicil juga nggak apa-apa. Itu harusnya begitu, itu kode. Pas dapat rezeki, nggak disisihkannya. Nah itu, ada tipe begitu. Makanya harusnya kita yang dengar pengajian seperti ini. Jadi ketika ada yang kalau ingin cara membayar hutang, kodenya adalah, yuk kita niatkan dulu mau bayar. Insya Allah Allah kasih itu rezeki. Ingat, kalau udah dapat rezeki, kita bayar. Walaupun tidak penuh, yang penting kita ada tata kromanya. Ada 500.000, ada 1 juta, udah nggak apa-apa. Itu dulu. Dan orang yang menghutangi harusnya memahami itu. Berilah kelonggaran. Insya Allah Allah juga akan memberikan kelonggaran kepada kita nanti di akhirat. Itu Mbak Ega. Baik, Ustadz, kita terima juga pertanyaan melalui pesan WhatsApp ya Ustadz ya, dari Boleh. Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Assalamualaikum Ustadz.
Pertanyaannya, apa tanda taubat kita itu sudah diterima oleh Allah yang dapat kita rasakan? Mohon penjelasannya Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Saya akan mungkin buka kembali. Jadi dari saya sampaikan, kode-kodenya itu orangnya khawatiran atas dosanya tidak akan diampuni. Nah, itu ya. Kemudian dia merasa takut diazab oleh Allah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada perubahan dirinya menjadi lebih baik. Dia beramal, dia sholat, dia berzakat, dia berpuasa, tambahin sunnah-sunnahnya. Terus sikap-sikapnya lebih baik lagi, berubah. Dan sebelumnya, nah itu kode. Faulaika yubadillahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti keburukan yang lalu, karena dia sudah beramal, Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Itu janji Allah dalam surah Al-Furqan ayat 70. Ya. Baik, Ustadz, ini pertanyaan terakhir ya Ustadz ya, di WhatsApp kita ada dari Bu Lilis di kilometer 12. Ustadz, jika seseorang selama bertahun-tahun meninggalkan sholat, lalu sekarang ingin benar-benar bertaubat, menurut Al-Quran apakah Allah masih menerima taubatnya? Apakah ia harus mengqadha semua sholat yang sudah ditinggalkannya Ustadz? Ya. Orang yang meninggalkan sholat karena hukumnya wajib, ia berusaha terus untuk mengqadhanya. Berusaha. Tapi kalau ternyata aku masih sulit, dapatnya cuma sedikit, usaha aja dulu. Masalah yang nanti teruskan belakang. Lalu yang kedua, tutupi dengan yang sunnah-sunnah. Kalau sholatnya dulu pernah wajib bolong masih masa kuliah, ya kan. Jadi sekarang tutupi dengan yang sunnah-sunnah, ya kan. Yang ketiga, tadi kita bertobat, mohon ampun. Ya baik itu menyesali, istighfar, dan kemudian ke depan saya nggak mau pernah bolong lagi, ya gitu. Ya, insya Allah itu akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau berusaha dulu, penting Allah tuh pengen nilai usaha dulu. Tapi Pak, aku tidak kuat sekarang, aku sudah tua, sudah kuat, tidak kuawo lagi karena dengkulnya sekarang. Sebisanya. Kalau nggak bisa, ya sunnahnya, jadi ya. Kalau nggak dapat itu sunnah tambahin sunnah. Jadi sekarang yang wajib tambahin sunnah gitu ya. Nah itu. Yang ketiga metodenya adalah mohon ampun terus. Mohon ampun istighfar, mohon ampun taubat segala macam. Nah, metode yang tiga tadi mudah-mudahan kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, tinggal sebisanya gitu. Yang paling penting kita usaha dulu. Selebihnya insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Asal kita mau untuk merubah diri kita. Itu. Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya ya Ustadz ya, Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Safarudin. Safarudin di? Musion Yasin. Pak Safarudin di Musi Banyuasin. Silakan Pak. Mungkin di luar tema, Mbak. Ya siap. Iya, Ega hari ini Pak. Silakan. Di Musion Yasin. Iya, silakan Pak Safarudin. Kami itu ada masjid baru, Pak Ustadz. Tapi masjid lama itu masih bagus. Sekarang masjid lama itu tidak digunakan lagi, disia-siakan. Itu berdosa atau tidak, Pak Ustadz? Oke, itu saja Pak Safarudin. Sama dengan masjid baru ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masjid lama nggak dipakai lagi, orang sudah pakai masjid baru. Masjid Ustaz. baru. Ya, sebenarnya mungkin ada faktor masjid lama apa nggak dipakai, mungkin karena sempit atau karena terlalu sulit untuk parkir dan lain sebagainya. Wakafnya itu tetap harus diproduktifkan. Ya, misal masjid lama yang lama itu mungkin sempit, sudah ada masjid baru, wakaf produktifnya harus digunakan. Misalnya kita jadikan ruko, ya kan? Misalnya dibuat di sebelah masjidnya itu jadikan halaman, parkiran, atau TK-TPA. Atau bikin sekolahan TK umum ya, atau TK untuk TK biasa anak-anak TK itu. Atau bisa jadi MI. Jadi masih bisa kita gunakan. Atau lahannya itu kalau misalnya masih luas, ya kita bisa buat tanaman yang produktif, tanam melon dan lain sebagainya. Jadi intinya orang yang memberikan wakaf itu tetap semangat. Kenapa? Karena lahannya bisa digunakan
sebagai untuk produktif, dan uangnya dari bisa dijadikan kebun itu bisa untuk transfer lagi ke masjid yang sudah diperbaiki tadi. Jadi masih tetap digunakan, jangan dilepas dibuang sampai sehingga dia jadi lumutan dan segala macam. Itu sebenarnya mengecewakan pewakif. Kita sudah dia memberikan amanah itu kepada masjid. Nah, seorang pengurus masjid harus mengelola itu. Misalnya kalau tanah itu digempur, bisa jadi buat ruko dihancurkan, atau bikin MI atau bikin TK, atau bikin ruko, dan rukonya itu disewakan dan uangnya bisa masuk ke masjid. Itu akan memakmurkan masjid sebelah sama. Jadi pahala-pahala orang yang terdahulu itu tetap menjadi pahala terus menerus, karena itu digunakan uangnya untuk membayar lagi, untuk bayar marbotnya, untuk bagian bayar beres dan lain sebagainya, untuk ngecat. Jadi uangnya masih balik ke situ. Nah, Masjid Nabawi itu dulunya cuma dari pohon kurma biasa, batu-batu itu. Lalu ketika ada sekarang ini sudah nggak ada lagi, semuanya udah AC, ya, sudah bagus sekali. Dihancurkan, tidak apa-apa, zaman itu seperti itu. Dulu Masjid Kuba juga biasa aja, sekarang udah mewah gitu. Masjid berapa kali pugar ya Masjid Mekah itu. Masjidil Haram itu sudah berapa kali dipugar. Jadi maksud saya sekarang pewakif nggak perlu kecewa banget ya, karena itu masih dihancurkan dan menjadi pondasi, dan uang itu barang-barangnya masih di situ. Terus kita kan ikhlas tuh. Ikhlas artinya sudah. Kalau sudah ya sudah. Kalau sudah mewakaf nggak usah dikomeni lagi. Kita serahkan sama nazir, dan nazir itu yang akan menguruskan itu. Tolong nazirnya juga harus aktif. Jangan seorang nazir membiarkan hal-hal yang sudah diberikan orang kepada kita. Jadi dua-duanya harus connect dulu. Yang nazir yang connect, pewakifnya nggak boleh ngomong-ngomong terus. Nanti takutnya putus nanti itunya, pahalanya. Wakaf itu artinya bersambung. Pahalanya akan terus bersambung walaupun sudah meninggal. Maka si pewakif sudah ikhlas. Dan dicatat sebelah kanan itu, di sebelah kanan Anda ada tulisan bahwa Anda telah mewakifkan tanah itu. Jadi jangan sampai Anda berkomentar, udah ikhlas segala macam, sudah bismillah serahkan. Tolong nazir untuk mengaktifkan kembali masjid yang lama dengan versi dengan wakaf produktif, ya. Itu. Baik, Ustadz, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat ya Ustadz ya. Mungkin sebelum diakhiri ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Ustadz kepada pendengar kita. Silakan Ustadz. Baik, para pendengar di RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya begini. Al-insanu makan khata warjian. Tak ada manusia yang tidak salah, ya. Berkata Nabi itu yang salah itu, termasuk juga nenek moyang kita yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Intinya kalau kita ingin merubah diri, berubah dan bertobat, semua kesalahan Allah Ta'ala mengampuni. Level Allah itu maha pengampun, maha menerima taubat. Jadi apapun mereknya, mungkin sama manusia kadang tidak diampuni, tidak mau memaafkan. Percaya, apapun kesalahan dengan manusia pun, kalau dia mau mohon ampun kepada Allah dan bertobat, insya Allah juga akan mengampuni, walaupun orangnya itu sudah nggak ada lah, meninggal segala macam. Karena benar-benar Allah janji, Allah mengampuni semua dosa-dosa itu asal dia mau kembali. Makanya taubat artinya kembali. Apapun masalahnya, apapun dengan orang, apapun dengan manusia manapun, Allah janji. Karena Allah levelnya adalah maha. Walaupun berkali-kali, Allah akan mengampuni itu asal dia mau kembali. Bertobat kepada Allah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya Ustadz Saiful ya atas pencerahannya di pagi hari ini. Ya, Selamat beraktivitas kembali ya Ustadz ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Saiful Anwar yang juga merupakan penyuluh agama Islam Kabupaten Oku Timur, dengan tema yang kami hadirkan yaitu Taubat Menurut Al-Quran. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan mengikuti program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini, pendengar. Saat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.